Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini akan kita pelajari materi kelas 9 untuk materi fungsi kuadrat. Nah, ini adalah kelanjutan dari fungsi kuadrat bagian yang pertama. Kalau bagian yang pertama adalah menggambar grafik, kemudian untuk kesempatan ini itu adalah aplikasi dari fungsi kuadrat itu. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan senantiasa saya berpesan tetap semangat belajar dan selalu melakukan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Baik, kita mulai. Untuk pembahasan yang berikutnya ini tidak lain adalah bagaimana cara kita menyusun fungsi kuadrat jika diketahui beberapa titik yang istimewa dari fungsi itu sendiri. Menyusun fungsi kuadrat, ya, fungsi kuadrat yang notasikan atau dengan ditulis dalam bentuk baku fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Apabila diketahui dua titik potong terhadap sumbu x dan satu titik lainnya dapat ditentukan dengan satu rumusan. Fx sama dengan a kalikan dalam kurung x dikurangi x1 kalikan x dikurangi x2. Jadi x1 ataupun juga x2 ini adalah merupakan titik potong atau titik potong terhadap sumbu x. Sebagai contoh, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik A 1,0 dan B negatif 3,0, dan grafiknya juga memotong sumbu y di titik 0,3. Jadi ada sebuah grafik fungsi kuadrat atau suatu fungsi kuadrat memotong sumbu x di dua titik, yaitu titik A 1,0 dan B negatif 3,0. Sementara titik potong yang lain adalah titik potong terhadap sumbu y, yaitu pada titik 0,3. Bagaimana fungsi kuadratnya? Nah, ini bentuk umumnya dulu atau rumusannya dulu. Fx sama dengan A dikalikan dengan x dikurangi x1 kalikan x dikurangi x2. Sekarang ada dua titik potong, yaitu titik potong terhadap sumbu x dulu. Nah, titik potong terhadap sumbu x yaitu 1,0 dan negatif 3,0. Kedua titik ini kita substitusikan ke rumusan tadi, ke rumusan yang ada ini, fx yang ada, ya, sehingga akan kita peroleh x atau fx sama dengan a kalikan x dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena bentuk umumnya adalah dikurangi x1. Padahal x1 nya adalah 1, sementara x2 nya adalah negatif 3. Sehingga akan kita peroleh a kalikan x dikurangi 1 dikalikan dengan x ditambah 3. Lebih mudahnya cara memasukkan di sini itu tidak lain adalah berlawanan. Kalau di sini positif, sehingga nanti kalau dimasukkan dalam rumusannya menjadi negatif. Kalau di sini negatif, nah di sini masuknya menjadi positif. Nah, itu jadi berlawanan. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, setelah ini bentuk dasarnya sudah kita dapatkan, nah bagaimana A-nya? Nah, untuk mendapatkan A-nya kita harus mensubstitusikan satu titik yang lain ke dalam bentuk persamaan yang ada ini, sehingga akan kita peroleh bentuk yang
berikutnya. Nah ini fx itu tidak lain adalah y. Nah dimana nilai y-nya adalah 3. Sementara x yang ada di sini itu kita gantikan dengan 0. Sehingga akan kita peroleh 3 sama dengan a kalikan 0 dikurangi 1 kalikan 0 ditambah 3. Sehingga akan kita peroleh 3 sama dengan negatif 3a. Sehingga a akan kita dapatkan 3 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga persamaan atau fungsi kuadratnya, ya, fungsi kuadratnya tinggal kita ganti a di sini itu dengan negatif 1. Nah, jadi akan kita dapatkan fx sama dengan negatif 1 kalikan x dikurangi 1 kalikan x ditambah 3. Nah, sehingga akan kita dapatkan bentuk yang berikutnya, ya, perkalian 2 suku 2. Kita kalikan masing-masing sehingga akan kita dapatkan hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Nah, dikalikan dengan a-nya tadi adalah negatif 1. Sehingga akan kita peroleh hasil akhirnya fx sama dengan negatif x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Jadi fungsi kuadratnya atau persamaan fungsi kuadratnya tidak lain adalah, nah, fx sama dengan negatif x, ya, negatif x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Ini satu, ya, penyelesaian menyusun persamaan, menyusun fungsi kuadrat jika fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu x di 2 titik dan 1 titik yang diketahui lainnya. Nah, kemudian yang kedua, masih menyusun fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat fx atau bentuk umumnya adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c apabila diketahui titik puncaknya, nah, titik puncak grafiknya itu koordinatnya adalah xp, yp, dan 1 titik lainnya, ya. Jadi ada 2 titik ini yang diketahui, tetapi salah satu titiknya adalah titik puncak grafik dan 1 titik yang lainnya diketahui. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan fungsi kuadratnya? Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan satu bentuk rumusan. Fx sama dengan a kalikan dalam kurung x dikurangi xp tutup kurung pangkatkan 2 ditambah yp, dimana xp ini tidak lain adalah, nah, absis dari titik puncak, ya. Bisa juga dikatakan ini sebagai x, ya, atau persamaan sumbu simetri bisa, jadi x nya berapa gitu. Kemudian yp ini nilai maksimumnya. Jadi intinya kalau titik pusatnya ini diketahui xp, yp, maka rumusannya di sini tidak lain adalah fx sama dengan a kalikan x dikurangi xp dipangkatkan 2 ditambah yp. Sebagai contoh, nih, tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya itu adalah negatif 1,9. Oh, berarti ini xp-nya adalah negatif 1, sementara yp-nya adalah 9, sementara titik yang lainnya adalah 3,-7. Nah, cara menjawabnya dari 2 titik itu, nah ini tadi sudah saya katakan bahwa xp, yp-nya adalah negatif 1,9. Nah, sementara rumusannya itu tidak lain adalah fx sama dengan a kalikan x dikurangi xp dipangkatkan 2 ditambah yp. Nah, ini kita masukkan. Jadi xp-nya kita ganti dengan negatif 1 sehingga akan kita dapatkan negatif dari negatif 1 sehingga akan kita dapatkan positif 1 atau plus 1. Sementara yp-nya tetap yaitu 9. Nah, ini hasilnya. Fx sama dengan a kalikan x ditambah 1 dipangkatkan 2 ditambah 9. Nah, ini simpan dulu bentuk ini. Kemudian bagaimana dengan a-nya?
A-nya kita cari dengan bantuan titik yang lain, yaitu 3, -7. Nah, substitusikan atau gantikan nilai-nilai yang sesuai ya, 3, -7 itu kepersamaan satu yang tadi kita simpan. Jadi fx nya kita ganti dengan fx itu y, berarti kita ganti dengan -7, sementara x nya kita ganti dengan 3. Oke, kita ganti dengan 3 sehingga akan kita peroleh ini -7 sama dengan A kalikan 3 ditambah 1 dipangkatkan 2 ditambah 9. Nah, ini adalah berapa nih? 3 tambah 1 itu 4 dipangkatkan 2. Oke, -16 sama dengan 16A. Nah, kok dapat -16 ini dari mana? Ini kita pindah ruas. Jadi 9 kita pindah ruas ke kiri menjadi -9 sehingga akan kita peroleh -16 sama dengan tadi 4 dipangkatkan 2 16A. Nah, sehingga A nya akan kita peroleh -16 dibagi 16, hasilnya adalah -1. Nah, ketika ini sudah kita dapatkan A nya itu -1, maka tinggal kita gantikan A di atas ini dengan -1 sehingga akan kita peroleh, nah, bentuknya seperti ini. Jadi A nya diganti dengan -1, sementara nah ini tadi +1 pangkatkan 2, ini utuh sama persis dengan yang di atas. Jadi yang diganti hanya A nya saja, sehingga setelah ini kita uraikan nanti akan kita dapatkan y nya atau fx nya itu sama dengan ini, y sama dengan -x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 8. Nah, ini persamaan atau fungsi kuadratnya ya, jadi jika diketahui titik puncaknya adalah -1,9 dan grafiknya itu melalui titik 3, -7. Nah, cukup sederhana, cukup mudah. Intinya kita harus bisa mengingat rumus umumnya ini. Nah, ada dua tadi. Kalau yang pertama tadi diketahui titik potong terhadap sumbu X, ada 2 titik potong, kemudian melalui 1 titik yang lain. Sementara kalau yang di sini itu adalah hanya melalui 2 titik, tetapi salah satu titiknya itu adalah merupakan titik puncak atau titik ekstrim dari fungsi kuadrat atau dari grafik fungsi kuadratnya. Ini menyusun fungsi kuadrat. Nah, berikutnya kita lanjutkan penerapan fungsi kuadrat atau aplikasi dari fungsi kuadrat itu sendiri. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan fungsi kuadrat ya. Nah, apa yang terpenting di dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan fungsi kuadrat? Yang terpenting adalah ini, nilai ekstrim atau nilainya titik puncak atau titik balik. Ada 2, nilai ekstrim maksimum atau nilai ekstrim atas dan nilai ekstrim bawah atau nilai minimum. Ini sangat berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau dalam bisnis dan manajemen ya, di perusahaan-perusahaan yang besar itu sangat berguna sekali ini fungsi kuadrat ini. Nah, ini misalkan fungsi atau persamaan permintaan dari sebuah produk. Kemudian yang kedua, fungsi keuntungan atau profit. Ya, profit, keuntungan. Nah, kita coba satu persatu. Tapi masih banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada suatu bola yang dilempar ke atas, kemudian nanti jatuh kembali. Ya, kemudian lintasannya berbentuk parabola, kemudian diketahui rumus fungsinya, kemudian ditanyakan ketinggian maksimum dari bola tersebut.
ya. Kemudian juga ya, mungkin suatu roket yang ditembakkan ke atas kemudian nanti jatuh ke bawah. Itu adalah beberapa contoh penerapan fungsi kuadrat. Kemudian juga ada suatu persegi panjang, diketahui luasnya, sementara panjang dan lebarnya itu dalam bentuk kalimat matematika, mungkin panjangnya itu 5 meter lebih dari lebarnya, sementara diketahui luasnya. Itu pun juga nanti bisa kita selesaikan dengan menggunakan fungsi kuadrat. Nah, ini satu contoh penerapannya. Dalam fungsi atau persamaan permintaan dari sebuah produk, ya, jadi permintaan suatu produk P dirumuskan ya, P dirumuskan sebagai 200 dikurangi 10 Q. Nah, apa P ini? P adalah harga jual, sementara Q itu adalah unit produksi atau barang yang diproduksi lah gitu. Kemudian yang ditanyakan ada 3 pertanyaan di sini. Berapa jumlah yang harus diproduksi atau berapa jumlah barang yang harus diproduksi jika perusahaan menginginkan penerimaan atau revenue yang maksimum? Kemudian berapa harga jual produk tersebut? Kemudian berapa besarnya pendapatan maksimum tersebut? Nah, cara menyelesaikannya revenue. Nah, revenue atau pendapatan. Nah, pendapatan itu tidak lain adalah harga dikalikan dengan banyak barang yang diproduksi. Itu jelas. Jadi P-nya tadi adalah 200 dikurangi 10 Q, kemudian dikalikan banyak barang yang diproduksi. Nah, ini rumus pendapatannya. Sehingga setelah kita uraikan, kita akan mendapatkan bentuk kuadrat. Negatif 10 Q pangkat 2 ditambah 200 Q. Atau kalau tadi dikalikan satu per satu ya 200 Q dikurangi 10 Q pangkat 2. Sama saja, hanya kita tukar tempat saja biar variabel yang berpangkat 2 itu di depan. Sehingga akan kita peroleh negatif 10 Q pangkat 2 ditambah 200 Q. Ini persamaan untuk pendapatannya atau revenue-nya. Kemudian kita mulai menjawab yang pertama. Berapa banyak produksi atau berapa banyak barang yang harus diproduksi secara maksimal agar mendapatkan keuntungan maksimal tadi ya. Kita harus ingat. Nah, banyak barang itu kalau di sumbu simetri itu yang menyebabkan nilai atau penghasilan itu maksimum itu tidak lain adalah persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Nah, dalam hal ini X nya itu kita gantikan dengan Q. Nah, negatif B per 2A. Siapa B nya? B nya adalah 200. Sehingga kalau negatif B berarti negatif 200 dibagi dengan 2 kali A. 2 kali A nya adalah negatif 10. Sehingga hasil akhirnya tidak lain adalah negatif 200 dibagi dengan negatif 20. Hasilnya adalah 10. 10 unit barang yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Kemudian yang kedua, berapa harga jualnya? Nah, tadi harganya P tadi dirumuskan sebagai 200 dikurangi 10 Q. Sehingga kita tinggal gantikan Q-nya itu dengan 10. Sehingga akan kita dapatkan 100 dikurangi 10 kalikan 10. Hasilnya tidak lain adalah 100. Nah, kemudian berapa revenue-nya atau penghasilannya? Penghasilannya tinggal kita masukkan ke dalam rumusan ini. Jadi Q-nya kita ganti dengan 10. Sehingga akan kita dapatkan ya, negatif 10 kalikan 10 pangkatkan 2
ditambah dengan 200 kalikan 10. Hasilnya adalah negatif 1000 ditambah 2000. Hasilnya adalah 1000. Ini adalah penghasilannya. Nah, ini contoh sederhana saja. Contoh yang berikutnya. Diketahui fungsi keuntungan dari sebuah produk mengikuti fungsi profit sebagai berikut. Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 144. Nah, ini fungsinya itu adalah fungsi kuadrat dalam bentuk baku ini. Ya, jadi kita bisa menentukan berapakah A-nya, berapakah B-nya, berapakah C-nya. Pertanyaannya, atau di sini X-nya itu tidak adalah jumlah produk yang terjual. Pertanyaannya ada 3. Jumlah produk yang terjual saat profit maksimum ada berapa? Kemudian berapa nilai profit maksimum? Keuntungannya berapa? Keuntungan maksimumnya. Kemudian membuka kemana grafiknya? Nah, kita coba jawab. Nah, fungsi profitnya atau fungsi untuk keuntungannya itu tadi Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 144. Nah, ini diperoleh A-nya. Dari sini kita peroleh A-nya negatif 1, kemudian B-nya adalah 18. Ya. Sementara nah, X maksimum atau banyaknya barang yang diproduksi itu berarti negatif B per 2A. Sama sumbu simetri. Ya. Negatif 18 negatif dari B dibagi 2 kalikan A. A-nya adalah negatif 1, sehingga akan kita dapatkan negatif 18 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 9 unit yang harus diproduksi. Kemudian yang kedua, nah, profitnya berapa, keuntungannya keuntungan maksimal ini ya, tinggal 9 ini kita masukkan ke X-nya ya, sehingga akan kita peroleh negatif dari 9 pangkat 2 ditambah 18 kalikan 9 ditambah 144. Nah, ini kita dapatkan negatif 81 ditambah 182 ditambah 144. Selesai, 225. Ini profitnya atau keuntungannya. Cukup mudah dan sederhana. Nah, sekarang bagaimana dengan grafiknya? Nah, grafiknya karena di sini tadi maksimum, maksimum itu di atas, berarti grafiknya itu pasti akan membuka ke bawah. Nah, cirinya juga A-nya adalah kurang dari 0. A-nya kurang dari 0. Baik, yang berikutnya satu contoh lagi. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam fungsi Fx sama dengan negatif 16X pangkat 2 ditambah 112X dikurangi 91. Pertanyaannya cukup satu saja. Tentukan tinggi maksimum balon udara. Tinggi maksimum itu kita dapatkan dari ya, titik ekstrim atas atau titik balik maksimum. Berarti nilainya adalah nilai Y. Nah, nilai Y yang paling tinggi. Nah, Y yang paling tinggi. Nah, rumusnya apa? Kita ingat lagi. Nilai maksimum itu negatif B per 2A, negatif D per 4A. Ya, ini kita lihat dulu. Nah, fungsi kuadratnya adalah negatif Fx sama dengan negatif 16X pangkat 2 ditambah 112X dikurangi 91. Nah, ini akan kita dapatkan A-nya negatif 16, B-nya 112, dan C-nya adalah negatif 91. Tinggal kita masukkan saja. Nah, tinggi maksimumnya, rumusnya negatif D per 4A. Nah,
D diskriminan. Negatif dari B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A. Nilainya masukkan satu per satu, hasil akhirnya adalah 105 meter. Inilah ketinggian balon udara maksimum. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nah, kita latih kembali ya di rumah dengan menggunakan referensi yang lain. Saya akhiri pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Maaf, senantiasa semangat belajar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.